Selamat pagi, Pak Imam. Perkenalkan kami dari tim Basdat 5 RKA. Pada kesempatan hari ini, kami akan memperkenalkan tentang hasil final project Basdat kami. Jadi, judul dari presentasi kami pada hari ini adalah Marmus, atau Marketplace dan Manajemen Usaha Mahasiswa ITS. Ya, jadi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Jadi, kelompok kami terdiri dari dua orang. Salah satunya adalah saya sendiri, Jonathan Joyo Wibowo, dengan NRP 50542510026, dan rekan saya Muhammad Irsam Hafiz Fabiansyah dengan NRP 5054251024. Ya, sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan apa itu Marmuts. Jadi Marmuts sendiri adalah singkatan dari Marketplace dan Manajemen Usaha Mahasiswa ITS. Marmuts ini adalah platform digital yang kami buat yang dirancang khusus untuk mendukung ekosistem kewirausahaan mahasiswa di lingkungan Universitas Institut Teknologi 10 November. Aplikasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan usaha mereka sekaligus membuka akses bagi masyarakat-masyarakat umum sebagai konsumen. Berikut ini adalah physical data model dari aplikasi kami. Yang pertama, di aplikasi kami ada tabel user. Tabel user sendiri digunakan untuk menyimpan data-data umum dari setiap users yang mendaftar ke aplikasi kami. Jadi untuk parameternya ada seperti full name, username, email, dan password, dan sebagainya. Lalu ada tabel produk. Tabel products ini digunakan untuk menyimpan data-data dari produk-produk yang ada di dalam aplikasi kami. Untuk parameternya, contohnya ada nama, ada deskripsi dari produk, ada link gambar dari produk, lalu ada harga, dan ada waktu pembuatan produk tersebut. Terus selanjutnya ada tabel shops. Tabel shop sendiri ini adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data-data dari toko-toko yang ada di aplikasi kami. Jadi tabel toko ini memiliki hubungan dengan tabel produk tadi, yang dimana untuk setiap item di tabel produk itu pasti terhubung ke salah satu toko di tabel shops ini. Untuk parameternya itu ada nama toko, deskripsi toko, lalu ada status toko, dan ada waktu pembuatan toko, dan ada sebagainya. Dan terus selanjutnya ada tabel order. Tabel order ini digunakan untuk menyimpan data-data dari orderan-orderan yang dibuat oleh user-user kami. Jadi untuk parameternya contohnya ada status order. Status order ini menyimpan apakah order tersebut sudah dibayar atau masih belum dibayar atau di cancel. Lalu ada harga yang dibayar. Lalu ada parameter untuk menyimpan data-data QRIS dan ada parameter untuk menyimpan kapan orderan itu dibuat. Selanjutnya ada tabel order items. Tabel order items ini berhubungan dengan tabel orders tadi. Yang dimana tabel order items ini menyimpan item-item yang ada di suatu entry di tabel order. Jadi setiap order itu bisa memuat lebih dari satu jenis item. Dan jenis-jenis item tersebut itu disimpan di dalam tabel order items. Selanjutnya ada tabel kategoris. Tabel kategoris ini kami gunakan untuk menyimpan kategori-kategori produk yang ada di aplikasi kami. Jadi ini digunakan untuk mengelompokkan produk-produk kami agar produk-produk kami lebih mudah untuk disaring dan ditemukan oleh users. Selanjutnya ada tabel locations. Tabel locations ini digunakan untuk menyimpan data-data dari tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh penjual-penjual kami untuk melakukan transaksi.
Dan yang terakhir ada tabel teks. Tabel teks ini digunakan untuk menandai produk agar produk tersebut lebih lebih menonjol dibanding produk-produk lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini eh, bisa dilihat bahwa ada sebuah physical data model yang telah kami susun sebagai sistem database kami. Saya akan mulai dari tabel user. Satu user itu dirancang untuk bisa menangani beberapa shop. Jadi shop ini bisa berlaku ke satu user. Selanjutnya ke tabel shop. Tabel shop bisa memiliki beberapa produk dan tabel produk memiliki banyak koneksi. Antara lain adalah ke tabel kategoris, tabel locations, dan juga tabel text. Ketika tabel ini digunakan untuk menandai produk supaya produk tersebut lebih menyimpan lebih banyak informasi yang bermanfaat untuk pengguna. Seperti misalnya produk tertentu memiliki kategori makanan dan produk tertentu dijual di dekat mana rule dan suatu produk bisa dilakukan secara COD. Soalnya satu user bisa memiliki banyak order dan satu order bisa memiliki banyak order items yang dimana user ini bisa melakukan pemesanan berulang kali dan dalam satu pemesanan itu bisa mengandung beberapa item sekaligus. Cukup di situ untuk physical data model. Selanjutnya adalah queries. Untuk queries ini akan saya demokan secara langsung. Jadi mungkin saya bisa gantian untuk share screen. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang query-query yang terdapat dalam presentasi tadi. Yang pertama adalah query untuk mencari sebuah user. Di sini saya akan mendemokan. Jadi di dalam tabel user itu terdapat beberapa pengguna. Nah, seperti ini. Dan akan saya panggil salah satu dengan cara select bintang from user where email sama dengan tersebut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sebenarnya adalah query untuk mengambil ID dari user berdasarkan username. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah menginput data baru alias registrasi kepada database tersebut. Di sini saya menemukan untuk Muhammad Nafi Mulyo dengan NRP sekian, dengan password sekian akan dimasukkan ke dalam database. Jadi di sini udah uh, one row affected dan kita cek di tabel user, kita refresh, maka akan muncul Muhammad Nafi Mulyo. Selanjutnya adalah uh, ketika satu user tersebut membuat sebuah toko, misalnya toko roti Nafi. Setelah toko dibuat, maka tokonya akan muncul di sini. Selanjutnya adalah query untuk mengupdate toko, jadi mengganti nama dan juga deskripsi toko. Ketika saya ganti, maka tabel toko akan menjadi seperti ini. Dari tadinya toko roti, sekarang jadi restoran. Selanjutnya adalah untuk mencari sebuah atau beberapa produk yang mirip kata tertentu. Di sini saya mencontohkan adalah geprek. Setelah dicari, ternyata ada satu item yang mengandung nama geprek. Seperti itu. Selanjutnya adalah
query untuk menginsert sebuah produk. Tadinya kita membuat toko, sekarang kita membuat produknya. Setelah dijalankan, one row is affected, maka di tabel produk akan ada produk baru. Nah, bisa dilihat di sini terdapat produk latte. Selanjutnya adalah query untuk mencari em, produk berdasarkan sebuah kategori. Apabila kita cari seperti ini, jalankan, maka akan muncul semua produk yang temanya tuh makanan. Selanjutnya adalah query untuk mengubah produk. Jadi awalnya produk tadi adalah produk tertentu bisa diubah menjadi produk lainnya. Sini akan saya ubah dan di table produk ntar akan berganti. Jadi dari latte jadi jasa tutor dashboard. Selanjutnya adalah update produk untuk mengurangi stok. Query ini digunakan saat user berhasil membeli sebuah barang. Sini akan saya demokan. Jadi awalnya di produk, misalnya jasa tutor dashboard, stok awalnya adalah 100, maka ketika ini dijalankan sekali, jumlah produknya akan berkurang satu, jadi 99. Selanjutnya adalah untuk menginsert ke tabel order. Jadi apabila sebuah user tuh membuat orderan, nah seperti ini, maka tabel order akan bertambah satu. Nah, selanjutnya adalah untuk pasangannya order ini, yaitu items. Apabila kita jalankan, maka di tabel order items juga akan bertambah dari dari orderan tersebut. Untuk query-query terakhir, ini adalah query untuk mencari data. Yang pertama ini adalah query untuk riwayat orderan yang masuk di suatu toko. Di sini bisa dilihat ada shop ID. Jika kita tekan, maka di sini akan ada user yang membeli tadi dan kris code maupun orderan orderan yang apa, orderan keberapa, seperti itu. Selanjutnya adalah query untuk mencari jumlah keuntungan. Di sini bisa dilihat nol. Kenapa? Di query sebelumnya, karena di query sebelumnya ini masih belum terbayar seperti itu. Masih pending. Jadi masih belum masuk ke dalam revenue. Dan terakhir adalah query untuk menentukan revenue berdasarkan bulan. Di sini masih belum muncul karena seperti yang kita tahu tadi tokonya dibuat sangat baru. Jadi em, belum ada riwayat-riwayat transaksi yang memadai. Cukup seperti itu. Selanjutnya adalah teman saya untuk mendemokan aplikasinya secara langsung. Sekarang saya akan mendemonstrasikan hasil dari final project kami dan implementasi dari query tadi. Oke, jadi query yang pertama dan query yang kedua itu adalah query untuk mengecek duplikat dari email dan dari username. Query-query tersebut kami implementasikan dalam fase registrasi dari aplikasi kami. Jadi di sini saya akan registrasi.
Dan waktu saya registrasi ini, aplikasinya akan mengecek apakah email saya sudah pernah terdaftar dan apakah username saya ini sudah pernah terdaftar juga. Itu bisa dilihat waktu saya daftar nanti karena tadi email saya ternyata belum pernah terdaftar, aplikasinya otomatis menawarkan saya untuk mendaftar ke aplikasi tersebut. Jadi sini saya masukkan nama, masukkan username, dan masukkan paspor saya. Sini saya berhasil registrasi dan saya akan login ulang ke website Matmos. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah UI dari website kami, di mana di sini ada daftar-daftar dari produk-produk yang ada di toko kami. Dan setiap produk ada harga, ada stok, dan ada toko yang menjualnya dan ada namanya. Sesuai dari PDM tadi. Oke. Untuk query yang ketiga adalah query untuk mendaftarkan username user baru tapi sebagai seller, bukan sebagai customer. Untuk user user yang di sini itu statusnya sebagai customer ya. Dan maka dari itu sekarang saya akan mendaftarkan user baru sebagai seller. Oh, ya di sini bisa dilihat bahwa saya berhasil mendaftarkan akun baru sebagai seller. Sekarang saya tinggal login ulang seperti biasa dan saya langsung akan dibawa ke dashboard toko saya dan saya akan ditawari untuk membuat toko baru. Oke. Berhubung query yang keempat ini adalah query untuk membuat toko baru, maka kita akan menerima tawaran dari aplikasi Marmut untuk membuat toko baru. Di sini saya akan membuat toko baru. Saya diminta untuk masukkan nama toko dan deskripsi toko. Setelah saya memasukkan data-data dari toko saya akan membuat toko tersebut. Nah, di sini saya berhasil membuat toko saya, bisa dilihat. Dan ini adalah dashboard dari toko kami. Jadi ada total pendapatan, ada statistik untuk total pemesanan, dan ada jumlah pelanggan aktif, dan ada jumlah produk yang ada di toko kami. Sini juga ada chart untuk melihat riwayat penghasilan yang didapat oleh toko kami. Berhubung toko saya berhubung toko saya baru saya buat hari ini, maka dari itu tidak ada data-data yang bisa dilihat. Selanjutnya adalah query untuk mencari nama produk. Jadi implementasi dari queries ini itu kami implementasikan di search bar ini. Jadi misal saya ingin user mencari produk ayam geprek. Gitu. Saya tinggal memasukkan satu kata dari ayam geprek ini dan nanti saya akan menemukan produk tersebut. Misal ayam gitu. Waktu saya tekan search, maka aplikasi akan otomatis memberikan saya produk ayam geprek. Oke, jadi selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi dari query untuk membuat produk baru. Jadi di sini kan untuk implementasinya kami sudah membuat di dashboard seller
Dan di menu produk kita bisa menggunakan ikon untuk tambah produk untuk menambahkan produk baru. Misal nama produknya ice latte gitu. Deskripsinya kita isi komposisi kopi dan es batu. Untuk harga kita bisa hargai 15.000, stoknya kita bisa isi 10. Untuk kategori berhubung ini makanan dan minuman, kita akan pilih makanan. Dan untuk tag, kita akan pilih, bisa COD deh. Untuk lokasi kita pilih teknik informatika. Karena kami adalah Departemen Teknik Informatika. Untuk URL gambar sendiri kami sudah menyiapkan. Dan di sini bisa kita lihat kami berhasil menambahkan produk dan di sini bisa ada produk baru. Oke, untuk query selanjutnya, saya akan kembali ke marketplace dan saya akan memfilter produk berdasarkan kategori-kategori. Jadi untuk implementasi kategori-kategori ini, kami implementasikan dalam bentuk ikon-ikon yang ada di sini. Jadi ikon-ikon di sini itu masing-masing mewakili satu kategori. Jadi ada kategori buku, ada kategori gadget, kategori jasa, kategori lain-lain, kategori makanan, dan sebagainya. Dan misal di sini kita ingin memfilter produk berdasarkan makanan. Jadi kita ingin mencari produk yang dikategorikan sebagai makanan atau minuman. Kita cukup menekan ikon kategori makanan yang ada di sini. Dan begitu kita akan mendapatkan semua produk yang ada di aplikasi yang dikategorikan sebagai makanan atau minuman. Di sini ada tiga. Selanjutnya, query yang selanjutnya adalah query untuk mengubah produk yang ada di dashboard seller. Oke, sekarang kita akan kembali ke dashboard seller dan kita akan mencoba untuk mengubah produk yang tadi kita sudah buat. Di sini ada tombol edit dan ada tombol hapus untuk mengubah, tapi di kasus ini kita akan memilih untuk mengedit produk. Misal kita edit namanya menjadi jasa tutor dashboard gitu. Jasa tutor dashboard. Untuk deskripsinya kita ganti jadi garansi AC4 bagi murid pertama. Harganya sendiri kita setting di 200.000. Untuk stoknya kita terserah. Untuk kategorinya ini adalah kategori lain-lain. Tagnya garansi personal. Dan lokasinya jelas di teknik informatika. Langsung kita simpan. Dan di sini bisa dilihat bahwa produk yang tadi sudah saya buat sekarang berhasil untuk diubah menjadi produk yang berbeda dari yang sebelumnya. Baik, untuk query selanjutnya adalah query untuk membeli produk. Di sini untuk implementasinya kita sudah implementasi dalam bentuk pembelian produk. Di sini saya akan kembali ke menu sebagai pembeli. Ini adalah user pembeli. Dan di sini saya akan mencoba untuk membeli suatu barang. Misal, saya akan mencoba untuk membeli jasa tutor dashboard yang tadi sudah saya buat. Di sini karena saya membeli suatu produk, maka saya akan menambahkan produk tersebut dalam keranjang dulu, lalu saya akan melakukan check out. Yang bisa dilihat di sini. Dan di dalam proses pembelian dan proses check out ini, kita sudah melaksanakan query-query
seperti query untuk mengurangi stok produk dan query-query untuk untuk memasukkan entry ke dalam tabel order items tadi. Di sini saya akan tekan sudah bayar. Nah, waktu saya tekan sudah bayar, nanti otomatis stok produk akan berkurang dua. Karena ini kita membeli dua produk. Dari yang awalnya 100 menjadi 98. Oke, untuk query selanjutnya, kita akan langsung pindah ke dashboard seller lagi. Query-query yang terakhir ini adalah query-query untuk melihat statistik di dashboard seller. Query selanjutnya adalah query untuk melihat kira-kira produk mana yang paling laris dari toko toko user gitu. Misalnya di toko saya ini, produk yang paling laris adalah produk yang tadi barusan saya beli sendiri. Dan query yang selanjutnya adalah query untuk melihat statistik pemasukan dari toko kami. Di sini bisa dilihat bahwa toko kami memiliki pemasukan sebesar 400.000 dari penjualan yang sudah kami lakukan tadi. Untuk query yang terakhir adalah query untuk melihat sejarah dari penjualan-penjualan dalam satu tahun terakhir. Jadi di sini kita bisa lihat riwayat dari penjualan di bulan Desember ini. Nah, ini berhubung kami baru buat tokonya hari ini, maka maka chartnya ini hanya ada di bulan Desember. Seperti itu. Sekian, terima kasih.